Dendles ini ternyata menyiapkan uang Rp30.000 untuk pembangunan jalan tersebut. What's up guys, bertemu lagi dengan saya Bebisar di channel informasi yang bikin greget. Kali ini kita akan membahas mengenai informasi-informasi yang greget seperti biasanya guys. Tapi kali ini kita tidak menggunakan green screen karena menurut aku kalian itu tidak senang kalau aku menggunakan green screen, tidak tertarik lah. Kali ini kita akan membahas mengenai benarkah pengerjaan jalan dari Anyar ke Panarukan itu adalah kerja upah, bukan kerja rodi. Itu membuat aku penasaran dan mencari informasi-informasi yang tepat guys, mencari informasi-informasi yang jelas, dan akhirnya aku nemu guys. Kita langsung saja kita ke greget. Hermann Wilhelm Dendles mendapatkan kekuasaan berkat Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon Bonaparte ini adalah seorang kaisar Prancis guys. Jadi Prancis itu menjajah Belanda dan Belanda menjajah Indonesia. Prancis menduduki Belanda dan Belanda menduduki Indonesia. Jadi ini saling jajah-jajahan guys. Napoleon Bonaparte memiliki adik bernama Louis Napoleon atau biasa dipanggil Ludwig. Ludwig ini adalah seorang raja Belanda guys. Napoleon Bonaparte itu memerintah adiknya bernama Louis Napoleon untuk mengirim Dendles ke Pulau Jawa dengan dua titah dari sang kaisar, yaitu satu untuk mengamankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, yang kedua adalah untuk membenahi administrasi di sana. Saat itu Dendles itu menjabat sebagai jenderal Belanda guys, dan di situ dia itu mengobrak-abrik VOC guys. Orang yang korupsi di VOC akan langsung dipecat, bahkan sampai dihukum mati guys. VOC lalu berganti nama menjadi Hindia Belanda. Pada tahun 1808, Dendles ini membuat jalan dari Anyar ke Panarukan yang panjangnya itu sekitar 1000 km guys, yang tujuannya untuk tujuan logistik untuk pengiriman barang, pengiriman rempah-rempah, dan pengiriman persenjataan dan lain-lain. Dendles ini ternyata menyiapkan uang Rp30.000 untuk pembangunan jalan tersebut. Rp30.000 itu kalau dirupiahkan itu menjadi 105 jutaan guys. Di zaman itu ya mungkin itu sekitar 1 miliar atau triliunan guys. Uang tersebut akhirnya diberikan kepada bupati pribumi setempat. Tetapi sayang sekali ya guys, bupati pribumi tersebut malah mengkorupsi uang tersebut. Ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen-dokumen yang memberikan upah bagi para pekerja. Kita tahunya itu adalah sebuah kerja rodi guys. Sebenarnya mereka ya juga mendapatkan upah, karena dikorupsi peralatan-peralatan itu diselewengkan guys. Banyak peralatan yang rusak dan tidak diperbaiki. Akhirnya para pekerja itu menggunakan peralatan seadanya. Sekitar 7.000 orang itu meninggal guys dalam pembuatan jalan tersebut, karena mereka itu ya banyak yang kelelahan, banyak yang kelaparan, dan peralatan-peralatan yang tidak memadai, dan gajinya itu ya di bawah standar. Gaji mereka itu cuma Rp4 sebulan. Zaman dulu ya sedikit sekali guys untuk kebutuhan sebulan. Titik awal dari pembangunan jalan tersebut itu ada di Banten guys. Di Banten terus ke Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Jakarta terus ke Bogor, Bogor terus ke Cirebon, dan seterusnya. Dari Banten ke Batavia itu masih lancar-lancar saja guys. Pembuatan jalan dari Bogor ke Cirebon itu mengalami hambatan guys, karena pas di Cirebon itu mereka dihadang sama Kesultanan Cirebon, karena tanah itu milik Kesultanan Cirebon. Akhirnya Dendles ini bernegosiasi dengan Sultan Cirebon dan menekan Sultan Cirebon untuk menyerahkan tanahnya untuk dijadikan jalan, dengan iming-iming Sultan Cirebon itu akan mendapatkan pemasukan dari jalan tersebut, karena ya untuk mengangkut kopi, untuk mengangkut persenjataan, dan untuk mengangkut rempah-rempah. Akhirnya Sultan Cirebon itu membebaskan tanah tersebut dan pembangunan jalan tersebut diteruskan sampai Losari. Nah, di Losari itu mengalami kendala guys. Sampai di Losari, Dendles itu habis guys dananya untuk memberikan upah bagi para pekerja. Akhirnya dia itu memutar otak bagaimana caranya agar jalan ini bisa dibangun lagi. Dia mengumpulkan bupati-bupati dari Jawa Tengah
sampai Jawa Timur dan diundang ke kediamannya di rumah dinas residence pada tanggal 25 Mei 1808 di Bojong, Semarang. Nah, disitulah Dendles menerapkan kerja wajib guys, atau kerja paksa tersebut. Kerja paksa tersebut dilakukan oleh para budak dan para narapidana dan juga penduduk-penduduk laki-laki yang sehat raganya guys. Berdasarkan arsip yang ada, pembuatan jalan dari Jawa Tengah itu menewaskan sekitar 30.000 orang guys. Jadi prinsip dari pengerjaan jalan ini adalah pengabdian kepada kaula ke gustinya guys. Jadi Dendles ini juga mengeluarkan dana untuk pembangunan jalan tersebut, dan karena dananya itu habis, akhirnya dia menggunakan kerja paksa guys. Jadi pemerintah Dendles itu pakai kerja upah dan juga kerja paksa. Nah, kalian jadi tahu kan guys, kalau Dendles ini mengeluarkan kebijakan kerja upah dan juga kerja rodi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.